Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah bahas tentang gelombang berjalan ya. Sudah bahas juga tentang persamaannya dan juga contoh soalnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang subbab berikutnya, yaitu gelombang stasioner ya, karena mungkin kita akan sedikit agak ngebut gitu ya, karena harus segera selesai materinya sebelum UTS nanti ya gitu. Jadi tetap semangat ya kelas 11 gitu. Jadi silahkan disimak video ini dengan baik. Jika memang nanti ada yang bingung, silahkan langsung ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke, kita belajar tentang gelombang stasioner. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang stasioner gitu ya? Gelombang stasioner ini biasanya disebut sebagai gelombang berdiri atau gelombang diam atau gelombang tegakan stasioner nih ya. Diam kayak gitu. Nah, contoh dari gelombang stasioner ini apa? Ada gelombang padat tali yang diketarkan terus-menerus kayak gitu ya. Contohnya misalkan nih, kita punya tali, atau mungkin kalian suka main karet tuh ya, karet yang satunya kan kalian pegang, misalkan di ujung sini kalian pegang, satunya kalian ikatkan ke tiang gitu kan, terus misalkan kalian mainin kayak gitu, kalian bikin gelombang sehingga dia terbentuk kayak gini, kayak gitu, atau bisa tali kayak gitu. Nah, dari gelombang stasioner sendiri itu ada dua jenis, yaitu ujung terikat dan ujung bebas. Nah, ujung terikat dan ujung bebas ini maksudnya gimana? Kita akan pelajari satu persatu gitu ya. Yang pertama kita belajar dulu tentang yang ujung terikat ya, ujung terikat. Ada kata-kata terikatnya gitu ya. Misalkan kayak gini. Misalkan ini tiang. Misalkan ini tiang, terus ini adalah tali. Ujung sebelah sini kita pegang ya. Karena ada kata-kata terikat, berarti nih talinya yang di ujung tiang ini kita ikat mati misalkan, sehingga pas kita gerakan naik turun gitu ya, talinya kita gerakan naik turun, simpul atau ikatan tali yang di sini tuh dia nggak akan ikut, nggak bergerak gitu kan, dia akan tetap diam di sini, tapi talinya nanti yang akan bergerak naik turun ke atas bawah sehingga membentuk gelombang kayak gitu ya. Nah, ini misalkan kita gerakan ke atas nih, ke atas itu kan berarti dia akan membentuk gelombang seperti ini. Pas dia nyampe ujung terikat sini akan mantul kan ya, sehingga dia nanti terbentuklah gelombang pantulnya kayak gitu. Jadi bentuknya sama tapi beda arah, tadinya kalau misalkan ini ke bawah, ini ke atas kayak gitu. Jadi sehingga didapatkan bentuk persamaannya adalah apa? Y sama dengan 2A sin dalam kurung KX cos omega T. Kalau kemarin yang gelombang berjalan, kita cuman tahu persamaannya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus KX gitu ya. Ini kan A sin langsung dalam kurung omega T KX. Kalau untuk gelombang stasioner ujung terikat, dia pakai sin dan pakai cos. Sin pasangannya itu Kx, cos pasangannya omega T, dan A-nya di sini nilainya 2A. Kayak gitu ya, ini perlu diingat-ingat. Pokoknya ujung terikat tuh sin dulu baru cos gitu ya. Sin Kx, cos omega T. Nah, biasanya untuk ujung terikat ini ataupun ujung bebas nanti yang akan kita pelajari, biasanya yang sering ditanyakan adalah apa? Letak perut dan letak simpul dari gelombang kayak gitu ya. Mana sih Miss yang disebut perut dan simpul gitu? Nih lihat, gelombang kan bentuknya begini ya, ada puncak, ada lembah kayak gini. Oke. Nah, lihat, perut itu yang mana? Tentu saja perut itu yang menggelembung yang di sini. Ini ya, ini namanya perut kan, tentu saja ini perut. Kalau yang simpul berarti yang mana? Simpul yang sini, pas yang di tengah-tengah sini, perpotongan antara dua gelombang ini. Ya, berarti ini namanya adalah perut. Kalau simpul yang di sini, simpul kan kayak ikatan gitu ya, ini simpul gitu. Rumusnya gimana? Kalau mau nyari letak perut gelombang,
pasti kan nanti perut pertama, perut kedua, perut ketiga, kayak gitu kan yang ditanya, kayak gitu. Dihitungnya dari mana? Dari ujung terikat. Ujung terikatnya yang mana? Yang ini. Yang di sini kan tadi tangan kita nih di sini. Tangan kita kan yang menggetarkan, berarti namanya sumber getar. Yang di sini tadi tempat tali terikat di tiang. Berarti ini namanya ujung terikat atau bisa juga titik pantul, kayak gitu ya. Nah, ini perut atau simpul dihitungnya dari mana? Dari ujung terikatnya, dari sini nih. Ujung terikat berarti perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Atau simpul, berarti simpul pertama yang mana gini? Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat gitu. Nah, di sini rumusnya untuk nyari yang perut itu adalah XP. X itu letak, P itu perut, sama dengan dalam kurung 2N plus 1 ya. Ini dihitung dulu, baru dikali apa? Lambda per 4. Lambda di sini apa? Lambda tentu saja adalah panjang gelombang. Kalau nyari letak simpul, bedanya di mana? Mirip kan ya? Bedanya cuman ini 2N aja, nggak ada plus satunya. Berarti XS sama dengan dalam kurung 2N dikali lambda per 4. XS berarti letak simpul. Nah, N-nya di sini diisi berapa? Lihat, N-nya dimulai dari 0, 1, 2. Berarti 0 ini apa? Ini adalah perut atau simpul ke 1. Jadi kalau misalkan perut atau simpul ke 1, oh berarti N-nya 0. Kalau misalkan perut atau simpul yang kedua, berarti N-nya makainya 1. Kalau misalkan ditanya perut atau simpul yang ketiga, berarti N-nya pakai 2. Jadi ingat ya, dimulainya dari 0. Kayak gitu ya. Nah, supaya lebih paham nanti Miss pasti akan jelaskan contoh soalnya. Tapi sekarang kita bahas dulu materinya ya. Yang berikutnya itu adalah yang ujung bebas. Kalau ujung bebas gimana? Nah, ini tadi misalkan ini tiang nih. Ini tiang, terus kita pasangin tali di ujung sini, kita gerakin nih. Berarti kan sumber getar ya. Sumber yang kita gerakin namanya sumber getar. Tali yang di sini kalau yang tadi ujung terikat diikat mati nih di sini. Berarti kan nggak bisa ikut bergerak naik turun kan, cuma diem aja di sini. Kalau yang ini karena ujungnya bebas, berarti tuh rada ngelos gitu ngiketnya. Paham kan ya, rada ngelos, rada kendor gitu. Jadi ketika kita gerakan naik turun, yang di sini dia juga ikut bergerak naik turun kayak gitu ya. Bentuknya sama kayak tadi. Berarti ini namanya apa? Ujung bebas atau titik pantul. Karena pas kita gerakin ini di sini naik turun, gelombangnya akan nyampe sini, mantul balik lagi. Kayak gitu ya. Nah, gelombang datangnya berarti ke kanan. Contoh ini berarti ini gelombang pantulnya ke kiri. Tergantung bentuk gambarnya aja kayak gitu. Nah, untuk persamaannya mirip kayak tadi, bedanya apa? Di sini pakai cos duluan, kalau yang tadi ujung terikat pakai sin duluan. Nah, kx sama omega t-nya tetap di depan. Jadi ujung bebas itu y sama dengan 2a cos kx sin omega t. Bedanya di mana? Nih, cos sama sinnya tukar posisi gitu ya. Nah, letak perut dan simpul dari ujung bebas, berarti dihitungnya dari sini. Ini kan ujung bebas kan, berarti ini simpul. Maaf, ini berarti perut pertama, berarti ini apa? Simpul pertama, ini perut kedua gitu kan, ini simpul kedua kayak gitu ya. Ingetin ini namanya apa? Ini namanya perut, ini namanya simpul kayak gitu ya. Bedanya apa? Kalau letak perut 2N kali lambda per 4. Kalau letak simpul 2N plus 1 kali lambda per 4. Kebalikannya dari yang ujung terikat tadi. Kalau ujung terikat tadi letak perutnya justru rumusnya yang ini. Letak simpul rumusnya yang ini. Nah, jadi ingat, untuk ujung terikat dan ujung bebas itu kebalikannya ya. Silahkan diingat-ingat gitu ya. Sama peraturannya kayak tadi, dimulainya dari 0. Jadi kalau misalkan perut atau simpul ke 1, pakainya N-nya adalah 0. Letak perut atau simpul yang kedua, berarti N-nya pakainya 1. Letak perut atau simpul yang ketiga, berarti N-nya pakainya 2. Kayak gitu ya.